kita bisa tuliskan bahwa gaya total pada ditambah dengan gaya friction ditambah gaya normalnya dengan gaya berat karena dia ke arah bawah jadi minus ya. Kita sesuaikan dengan sudut yang kita hitung tadi. Jadi itu adalah penjumlahan F cos theta ditambah sin theta ya. Terus yang slide-nya berubah? Iya, Bu. Berubah ya. Nah, untuk ini, gambar ini adalah ilustrasi dari gaya gesekan sebagai fungsi gaya penggerak. Jadi jika gaya penggerak ini lebih kecil, ya bisa lihat dibaca yang di maka gaya gesek merupakan gaya gesekan ya, sama dengan gaya penggerak. Tetapi jika ini akan lebih Fmax, maka gaya gesekan merupakan gaya gesekan kinetik dan nilainya konstan. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah kurva hubungan antara gaya penggerak yang searah dengan bidang sentuh terhadap Fs maksimal. Jadi ketika dia nilainya yang merah ini ya, dia akan lebih kecil atau sama dengan besar gaya penggeraknya, ya disebut dengan gaya statis. Setelah itu dia akan cenderung konstan di FK ini dan dia berubah menjadi gaya kinetis atau gaya kinetik. Untuk besar gaya yang bisa kita hitung, slide-nya Ibu ubah dulu. Nah, ini berapa sih besar gaya yang terjadi gitu ya? Kita bisa lihat di sini. Jadi Fs di sini adalah mu s dikalikan dengan n. Jadi untuk menghitung berapa besar gaya gesekan statis maksimum berdasarkan beberapa percobaan ya, kita bisa mendekati dengan persamaan ini di mana Fs max itu adalah gaya normal dikalikan dengan mu s, di mana mu s adalah konstanta yang bergantung pada sifat permukaan dua benda yang melakukan kontak. Jadi ini adalah konstanta yang nilainya adalah hasil dari percobaan. Jadi kalau nanti kalian ada dua benda yang bersentuhan, datanya mu s-nya tidak ada, kita harus lakukan percobaan terlebih dahulu. Tetapi sudah banyak fisikawan yang sudah melakukan percobaan sehingga beberapa material yang bersentuhan atau beberapa benda yang bersentuhan itu sudah dihitung. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah nilai koefisien gesekan statis atau yang disebut dengan mu s tadi di antara dua benda. Jadi benda pertama bisa saja aluminium dengan baja. Memiliki nilai koefisiennya 0,61. Kuningan dengan baja. Perunggu dengan besi cor atau yang familiar sering kita lihat ban mobil dengan jalan aspal memiliki koefisien konstanta geseknya 0,72. Untuk ban mobil terhadap rumput memiliki koefisien geseknya 0,35. Nah, ini sangat banyak sekali ya dua benda atau dua material yang sudah dilakukan analisa sehingga didapatkan angka mu s ya. Dengan besi, platina dengan platina,
styrofoam ya. Jadi kita bisa lihat di tabel ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi yang perlu diingat juga bahwa gaya gesekan statis maksimum itu bukanlah gaya gesek statis yang sedang bekerja pada benda. Ya. Jadi besarnya gaya gesekan statis yang bekerja pada benda itu akan memenuhi persamaan yang tadi disampaikan ya. Bahwa persamaan untuk gaya gesek statis tadi kita bisa lihat bahwa Fs sama dengan gaya dikalikan sudutnya ya dengan cos theta. Nah, untuk besaran gesekan kinetik ya. Jadi setelah dia statis dia akan berubah menjadi gesekan kinetis. Ya. Jadi ketika benda sudah bergerak, maka gesekan berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Nah, untuk gerak yang lambat, laju cukup kecil gitu, gaya gesekan kinetis ini hanya memiliki satu nilai. Tidak bergantung pada kecepatan relatif antara dua permukaan. Misalnya adalah contohnya gerak balok yang di atas lantai. Jadi besar gaya gesekannya itu bisa kita hitung dengan persamaan Fk di sini ya sama dengan mu k. Mu k ini adalah konstanta untuk gaya kinetisnya atau gesekan kinetiknya dikalikan dengan n ya, gaya normalnya. Jadi mu k ini dinamakan koefisien kinetik dengan kondisi gaya yang diperlukan untuk mempertahankan benda yang bergerak agar tetap bergerak lebih kecil daripada gaya yang diperlukan. Terus mengapa ini adalah contoh ya. Slide ini adalah contoh kenapa kita pada saat pertama kita menggoes sepeda atau mengayuh sepeda, kita akan merasa sangat berat ketimbang kita mempertahankan kayuhan ketika sepeda sudah berat. Itu lebih ringan ya. Karena kinetik di situ. Atau ketika kita mengendarai mobil atau motor yang manual, kita harus mulai menggunakan gigi yang rendah, gigi 1 ya. Jadi gigi 1 itu dia membutuhkan atau mengeluarkan gaya yang besar. Sedangkan setelah mobil atau motor bergerak, kita bisa tambahkan giginya menjadi gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Agar kondisi mobil tetap jalan. Nah, untuk sifat di atas, ya seperti mobil dan kita mengayuh sepeda itu, menghasilkan ketidaksamaan. Ya. Ada friction kinetics, itu nilainya kurang dari Fs. Atau kalau kita masukkan konstanta mu k, konstanta gesek dikalikan normalnya, itu akan menghasilkan gaya normal dikalikan dengan mu. Ya, kita bisa simpulkan bahwa mu k itu kurang dari mu s, ya. Jadi kita bisa simpulkan. Soalan untuk nilai gaya gesek ini bisa juga misalnya dari contoh-contoh soal buku ya, misalnya ya sebentar, Afan masuk dulu di kamar. Ya, sebentar nak ya. Nah, ada juga penerjun payung yang meluncur dengan kecepatan tertentu gitu ya, dengan massa tertentu, misalnya kalian bisa lihat juga di buku gitu, ada di halaman 269 misalnya penerjun payung dengan bobot 90 kilo memiliki percepatan 1,5 meter per sekon. Berapa gaya gesek yang dilakukan terhadap udara pada payung. Nah, itu adalah contoh misalnya ya.
contoh soal yang bisa kita aplikasikan. Jadi seorang penerbang itu memiliki gaya berat, memiliki gaya normal. Nah, bisa kita cek dengan percepatan minus 1,5 karena dia sumbunya dengan sumbu Y. Jadi kita dia minus 1,5 dikalikan dengan masanya, ya, terdapatkan nanti besar gaya gesek antara orang tersebut dengan kita kalikan massa dan gaya beratnya. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya. Oke, apakah Iya, Bu. berubah ya? Adalah gaya gesekan yang bergantung pada laju. Jadi gaya gesekan pada benda yang bergerak, jadi pada kinetik tadi ya. Nah, gaya gesekan pada benda bergerak atau gaya gesekan kinetik yang bisa jelaskan tadi ini berasal dari dua permukaan, sama dengan yang tadi disampaikan bahwa konstanta yang dihasilkan adalah dua benda yang bersentuhan. Nah, di sini juga sama, dua permukaan yang bersentuhan. Tetapi gaya gesekan yang dialami sebuah benda bergerak, jadi benda yang bergerak itu tidak selalu dari dua permukaan yang bersentuhan. Contohnya seperti penerjun payung tadi yang dicontohkan ya. Dia bukan bersentuhan dengan benda, tetapi dia bersentuhan dengan permukaan benda atau fluida. Jadi bukan bentuk benda, tetapi bentuknya fluida ya. Itu pun bisa menghasilkan gaya ya. Misalnya ini contohnya adalah benda yang bergerak di udara mengalami gaya gesekan ya, seperti tadi penerjun payung. Gaya gesekan tersebut muncul akibat adanya gesekan permukaan benda dengan molekul udara. Jadi molekul udara ataupun benda bergerak di dalam air, dia juga mengalami gesekan terhadap molekul air. Jadi dia adanya tumbukan permukaan terhadap molekul air. Benda bergerak di dalam fluida itu kan ada dua ya, ada air dan udara. Dia pun mengalami gaya gesekan yang nilainya juga berlawanan dengan arah gerak. Nah, ini adalah gaya gesek dalam fluida. Jadi besar gaya gesek pada benda yang bergerak di dalam fluida bisa kita hitung dengan pendekatan persamaan ini, di mana FK atau friction kinetiknya itu adalah setengah dikalikan dengan CD. CD ini adalah nilai koefisien hambat dari sebuah benda yang tergantung pada bentuknya. Dikalikan dengan massa jenis fluidanya, dikalikan dengan luas penampang bendanya yang tegak lurus ya, dikalikan dengan laju benda relatif terhadap fluidanya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini adalah beberapa aplikasi gaya gesek yang digunakan terhadap teknologi. Ya, jadi mobil misalnya ya ini. Jadi pada saat mendesain alat transportasi, kita lihat beberapa mobil mungkin depannya ada yang modelnya beda-beda gitu ya, tetapi rata-rata city car atau minibus gitu, rata-rata depannya lebih tampak pipih di depannya ya, pipih dan miring. Nah, ini juga menjadikan mobil itu memiliki
udara yang singgungan dengan fluida. Jadi bagian mobil yang kita lihat sehari-hari ini dirancang sehingga gaya gesekan dengan udara itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin dia memiliki gesekan terhadap udara. Namun kita harus membuat mobil kita tetap stabil jika bergerak pada kecepatan yang tinggi. Jadi kalau mobil kita kenceng, gimana caranya desain mobil itu harus tetap stabil padahal gesekannya besar. Ya, dibuat agak miring, agak ini berpola gitu ya. Atau mobil sedan itu lebih pendek daripada mobil Fortune misalnya, itu juga kalau kita di dalamnya kita akan merasa lebih nyaman di mobil sedan. Kita tidak merasakan gesekan yang terlalu kuat sehingga badan kita goyang, goncang gitu ya di mobil yang kecil. Karena apa? Karena udara di bawah antara badan mobil dengan aspal itu sedikit. Berbeda dengan mobil yang besar, Fortune, Pajero, ya, itu ada ruang rongga udara yang besar sehingga membuat si mobil juga lebih goyang. Oke. Bentuk yang pipih di depan ini dimaksudkan untuk mengurangi gaya gesekan oleh udara. Gaya gesekan yang kecil menyebabkan penghematan penggunaan bahan bakar. Jadi ini juga membuat mobil kalau kita awal menjalankan itu tidak terlalu membutuhkan energi yang besar. Sedangkan untuk bentuk yang miring, dari depan ke belakang di sisi atas dimaksudkan agar menghasilkan gaya tekan ke bawah oleh udara sehingga gaya tekan tersebut semakin besar jika kecepatan mobil makin besar. Tetapi mobil harus tetap stabil, tidak goyang. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh engine ya harus memiliki gaya tekan besar, gaya gesek udara yang rendah gitu ya. Jadi desain bagian depan mobil itu menentukan nilai konstanta CD atau yang disebut tadi dengan koefisien hambat. Nah ini kalau ilustrasi mobil Tesla Cybertruck, bentuk depannya dia lebih tipis gitu ya. Beda lagi misalnya mobil penumpang bis ya, mobil kecil minibus ya, atau mobil balap, pasti mereka memperhitungkan nilai CD itu atau koefisien hambat sehingga mobil bisa berjalan lebih cepat misalnya untuk mobil Formula One gitu ya. Mobil akan mudah mencapai kecepatan yang tinggi tetapi hemat bahan bakar misalnya itu akan dihasilkan jika nilai CD-nya kecil. Jadi koefisien hambatan sebuah mobil pada saat diproduksi itu memiliki range 0,24 sampai 0,4 seperti tabel yang bisa kita lihat ini. Ini adalah daftar koefisien hambat atau CD yang dihasilkan antara mobil dengan udara dari beberapa merek ya. Ada yang Mercedes, ada yang Toyota, ada yang Lexus, ada yang Audi, ada yang Suzuki, ada Honda. Nah, ini bisa kita lihat ya, bahwa bervariatif sekali nilai CD yang dihasilkan. Ya, rata-rata nilainya 0,24 sampai 0,4. Ya, paling besar kalau di sini nilainya 0,4 adalah Ford Escape. Jadi kalau teman-teman pernah lihat mobil Ford Escape, kita bisa bandingkan dengan mobil misalnya Mercedes yang 0,24 paling kecil. Nilai Ford
Escape hybrid dia pasti depannya lebih lebar gitu ya. Kita bisa ilustrasikan gambar-gambar ini atau kita bisa lihat langsung lah ya. Oke. Nah, ada juga gaya gesekan roda dengan jalan. Jadi sering kita melihat ya koefisien gesekan antara roda dan jalan ini tidak selalu konstan, tetapi bergantung pada lajunya. Seperti yang dibahas oleh G.D. Edmonds, jadi ada peneliti dari Amerika dalam bukunya ya GW, dia menyampaikan bahwa koefisien gesekan pada roda dan jalan itu bisa kita hitung dengan pendekatan rumus mu K itu adalah 1 dikurangi dengan V dikurangi dengan 5 satuan ini ya, mph mil per hour dibagi dengan 451 mil per hour dipangkatkan 1/3. Nah, ini untuk menghitung nilai atau gaya gesekan roda dengan jalan. Ini semua hasil riset ya, tabel-tabel tadi juga ya. Nah, ini adalah nilai koefisien gesekan kinetik sebagai fungsi laju pada jangkauan laju 5 sampai 80 mil per hour. Jadi persamaan yang sebelumnya tadi itu adalah hasil dari penelitian atau riset yang dilakukan oleh si GD tadi dengan kecepatan 5 mil per hour sampai 80 mil per hour. Ya, jadi pada gambar ini kita bisa lihat nilai koefisien gesekan kinetik sebagai fungsi laju pada jangkauan kecepatan 5 sampai 80 mph atau mil per hour. Bisa kita lihat semakin tinggi ya lajunya, semakin tinggi lajunya kita lihat nilai mu K atau nilai gesekan kinetisnya semakin turun. Nah, jadi kalau pada mobil bisa kita lihatlah kok mobil ini mengeluarkan modelnya seperti ini, pasti dia punya tujuan tertentu. Jadi nanti kalau kalian punya rezeki, kalian mau beli mobil, kalian sudah bisa membayangkan berapa aliran udara yang akan dilewatkan sehingga mobil ini bisa bersifat hemat energi, berapa gaya tekan yang diberikan mobil terhadap udara di bawahnya, sehingga roda bisa kencang dengan kondisi hemat energi misalnya ya. Nah, biasanya untuk menghitung gaya terhadap kemampuan mobil ini mereka menggunakan udara sebagai fungsi dari sistem ya, jadi gangguannya itu udara gitu. Nanti ada udara yang dibelokkan, jadi terhadap kendaraan, jadi fungsi sistem terhadap lingkungannya. Oke, kita akan kembali ke slide. Ini adalah gaya gesek pada benda bulat. Jadi pada benda bulat yang bentuknya misalnya seperti bola, ya. Jadi benda yang berbentuk bola juga memiliki gaya gesek. Gaya gesek ini mengikuti hukum Stokes, ya, di mana Fg
atau gaya gesek itu adalah 6 dikalikan pi. Pi di sini adalah koefisien viskositas udara yang ditembus oleh bola dikalikan dengan mu, terus dikalikan dengan, di buku mungkin kalian melihat N gitu ya. Kalau di sini Ibu tulisnya dengan mu, dikalikan dengan R, jari-jari bola, dikalikan dengan laju bolanya. Nah, ini penulisan rumusnya ini harusnya ini N ini ya. Seperti yang digambar, yang gambar ini yang betul. Nah, jika kita bandingkan persamaan koefisien hambat atau CD sebelumnya, maka kita bisa hitung bahwa bola yang bergerak di dalam fluida akan mendekati persamaan ini. CD atau koefisien hambat itu adalah 12 dikalikan dengan koefisien viskositas udara dibagi dengan massa jenis, ya rho dikalikan R, jadi jari bola dikalikan dengan laju bolanya. Ini untuk menghitung koefisien hambatnya. Oke, selanjutnya ini gaya angkat pada pesawat ya. Hampir mirip-mirip dengan gaya pada mobil, jadi ada gaya pembelokan udara. Jadi bisa kita lihat di slide sini, apa yang menyebabkan pesawat bisa berlari di landasan, bisa terbang saat lepas landas ya. Padahal pada saat kecepatan pesawat di landasan itu tidak besar. Kecepatan pesawat di landasan saat akan lepas landas itu biasanya 150 knot atau 280 km per jam. Sedangkan posisi saat dia tertinggi atau yang biasa disebut cruising itu bisa sampai 800 sampai 900 bahkan bisa sampai 1000 km per jam kecepatan pesawat ya. Nah, pesawat dengan kecepatan tinggi tersebut bisa bergerak karena adanya gaya angkat udara pada sayap dan pada bodi pesawat. Jadi kalau yang pernah nonton filmnya B.J. Habibie gitu ya, mereka selalu desain bagaimana bentuk sayap ini bisa mengalirkan aerodinamis gitu ya, udara di sekitar pesawat. Nah, bisa kita ilustrasikan di sini. Dia pada saat meninggalkan landasan, dia akan miring sedikit gitu ya dengan sudut tertentu, misalnya theta gitu ya, tetanya misalnya bisa 10 derajat. Bagian depan ini akan menghadap ke atas ya, udara otomatis akan mengalir dari depan yang sebenarnya kesannya diam. Jadi ini seperti hukum 3 Newton ya. Dia akan bergerak. Nah, udara yang akan udara karena sudut yang terbentuk itu akhirnya dia miring dan akhirnya udara akan belok. Nah, dilihat nih di gambar ya. Lihat yang udara datang dengan garis merah. Dengan adanya sudut 10 derajat, udara akan belok sehingga dia memiliki gaya angkat gitu ya. Pesawat ya memiliki gaya angkat oleh udara karena udara yang di bawah itu membelokkan ke sekitar bawah bodi pesawat. Atau kalau mau diilustrasikan
dengan hal di sekitar kita, ya bikin aja pesawat dari kertas ya, kita coba. Kalau dia lurus bagaimana, kalau kita bikin sudut pada saat terbangkannya seperti apa gitu ya. Atau kalau kita mau coba dengan kita lempar batu gitu, kecepatan awal yang sama, maka akan jatuh di kondisi yang sama ya. Padahal di batu itu tidak ada gaya angkat seperti pada pesawat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah analisis gaya angkat pada pesawat saat pesawat lepas landas, badan pesawat itu akan membentuk sudut ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Misalnya sudut tertentu 10 derajat Celcius terhadap arah horizontal dengan laju arah kita sebut lajunya VT0. Misalnya juga luas efektif total sisi bawah pesawat adalah A. Jadi luas bidangnya ya kita sebut dengan A, baik bodi, sayap, ataupun ekor. Pesawat terbang ke kanan dengan laju VT0 terhadap udara, namun kita bisa melihat sebaliknya. Pesawat diam tetapi udara bergerak dari ke kiri dengan laju VT0. Untuk luas penampang pesawat yang tegak lurus kita bisa hitung bahwa A sama dengan A dikalikan dengan sin sudut tetanya. Selama selang waktu tertentu, delta T, udara telah bergerak sejauh delta X. Delta X berarti di sini delta X kita bisa hitung adalah VT0 dikalikan dengan delta T. Jadi kecepatan dikalikan dengan perubahan waktunya. Dengan demikian, adanya selisih waktu tersebut, volume udara yang menabrak sisi bawah pesawat bisa kita hitung juga. Nah, dari hasil volume yang kita peroleh tadi, kita dapatkan massa udara yang menabrak sisi permukaan pesawat dengan selang waktu delta T, kita bisa hitung dengan delta M adalah massa jenis dikalikan dengan volumenya. Nah, untuk nilai volumenya kita masukkan lagi nilainya, VT0 dikalikan dengan delta T dikalikan dengan sudut sin tetanya. Sedangkan untuk kecepatan udara yang menabrak ini adalah VI kita tulis sama dengan V minus V0 I. Udara yang dipantulkan dengan sudut 2 theta terhadap arah horizontal, dengan demikian kecepatan udara yang dipantulkan bisa kita ganti dengan VF sama dengan minus I VT0 dikalikan cos 2 theta dikurang vektor J dikalikan kecepatan VT0 dikalikan sin 2 theta. Oke. Nah, dari hasil, kita lanjut ya slide-nya. Dari hasil ini, maka momentum udara sebelum dan sesudah menumbuk sisi badan pesawat, kita bisa hitung adalah P, ya kita hitung Pi itu adalah delta M, jadi perubahan massanya dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kita masukkan nilai V tadi, ya. Kita masukkan nilainya, akhirnya kita mendapatkan persamaan adanya perubahan momentum seperti delta P, ya. Perubahan momentumnya kita masukkan persamaan yang tadi dengan sudut 2 theta tadi. Ya, bisa dibaca ya. Ini memasukkan persamaan saja. Nah, ini adalah aplikasinya, kita masukkan ke hukum 2 Newton sehingga kita mendapatkan gaya yang dialami oleh udara
akibat ditahan oleh sisi permukaan badan pesawat adalah F sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Ini kalau kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, kalau kita menggunakan hukum 3 Newton, maka gaya yang dialami pesawat akibat pembelokan arah rambat udara, kita akan dapat Vp sama dengan minus Fu. Kita masukkan lagi ke persamaannya ya. Kita substitusi ulang ya, sehingga kita dapat persamaan ini ya, bahwa kita simpulkan pesawat mengalami gaya angkat dari komponen gaya arah yang vertikal sebesar FPY sama dengan massa jenisnya dikalikan VT0 kuadrat dikalikan luas penampangnya dikalikan dengan sudut sin theta dikalikan dengan sin 2 theta. Oke. Untuk contoh soal bisa kalian lihat di buku diktat ya halaman 200 300 itu ada beberapa contoh tentang gaya tekan yang dibuat oleh mobil, pesawat, gaya dibelokkan. Buku Ibu mungkin tidak jelaskan lagi, tapi boleh kalian cek di beberapa halaman 200 di atas 270 ya, 270 ke atas. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Karena kalian juga sudah bikin ya latihan, sudah bikin resume dan sudah mengecek ya diktatnya. Ada yang Sudah, Bu. sudah ya? Ada sebentar. Oke. Mungkin sebelum Ibu selesaikan kuliah, ini ada sedikit studi kasus yang terjadi pada fenomena fisika terhadap kimia. Jadi ini adalah bidang kaca gaya, jadi gaya banyak sekali gaya pada prelim power ini adalah proses pembuatan preling ini biasanya bulatkan gitu ya. Adalah contoh dari gambar alat preling tower. Jadi biasanya bahan bakunya padat gitu ya, diberikan udara gitu. Nah, atau seperti ini kita bisa lihat. Jadi ini adalah urea pril dan ini urea yang sebelum bentuknya powder ya. Dan yang sisi kanan ini adalah preling tower. Jadi kayak dia memproduksi bentuk dari ureanya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa gaya yang bekerja pada pembulatan urea atau bentuk pril ya. Apabila kita tinjau dari kesetimbangan gayanya, maka gaya yang bekerja pada satu urea, satu pupuk gitu ya, yang bekerja atau bergerak dalam fluida, itu dia memiliki gaya berat atau gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, gaya apung yang gayanya ke atas, yang bekerja dengan arah yang berlawanan dengan gaya gravitasi, dan gaya gesek atau drag force.
yang bekerja sejajar dengan gesekan fluida tapi berlawanan arah dengan arah gerakan urea. Nah, kalau kita lihat, ya, sebentar ini. Umi apa? Sebentar ini ngajar dulu. Tapi iPad di mana? Di kamar. Nah, ini adalah gaya gravitasi setelah kita kalikan dengan kecepatan dan massa jenis. Ya, gaya angkatnya juga sama, kita kalikan, terus gaya geseknya kita masukkan kapasitas hambat, dikalikan dengan densitas, dikalikan dengan luas penampungnya, sehingga kita dapat neraca gaya pada satu butir urea itu. Ini mengikuti hukum Newton 2 bahwa MF sama dengan M kali A. Nah, jadi kita totalkan gaya-gaya yang bekerja, ada gaya gesek, gaya angkat, dan gaya gravitasi, itu sama dengan M kali A. Nah, ini ya, ini bisa kita asumsikan kecepatan butir ini adalah terminal velocity, jadi kecepatannya konstan, atau A kita tulis mendekati 0, sehingga kita dapat persamaan Fg sama dengan Fd ditambah dengan Fa. Kita masukkan nilai-nilai komponen Fg, Fd, dan Fa tadi, sehingga kita dapat kecepatan V itu kita akan dapatkan nilainya, terminal velocity-nya adalah 2 dikalikan massa jenis, masing-masing komponen dikalikan kecepatan dibagi dengan luas penampang dikalikan massa jenisnya dikalikan dengan kapasitas hambatnya. Nah, ini jadi kita lihat proyeksi dari satu buah urea yang bentuknya bola gitu ya. Dia bersentuhan dengan udara. Dengan memiliki luas penampang atau luas proyeksi A, maka kita bisa dapat nilai V atau kecepatan urea jatuh dalam sebuah mesin Prilling. Nah, ini ya, kita bisa analisis neraca gaya pada urea Prilling. Jadi kecepatan butiran urea itu dipengaruhi oleh adanya bilangan Reynolds. Jadi kita hitung dengan libatkan bilangan Reynolds. Nah, untuk nilai Reynolds number yang 1 kita bisa hitung dengan persamaan ini. Dan untuk gaya 1 kita bisa balikan ya. Untuk Reynolds-nya kita bisa hitung di sini, ini kebalikannya. Sehingga kita dapat data massa jenis urea, massa jenis udara, densitas segala macam ini dalam tabel ini. Nah, ini adalah algoritma penyelesaian. Kita mulai dengan mengasumsikan aliran yang terjadi adalah laminer. Kita hitung kecepatan velocity atau terminal velocity laminer. Setelah itu kita hitung bilangan Reynolds number-nya. Setelah itu kita akan dapat data yang pertama. Dari data yang pertama kita cek apakah bilangan Reynolds ini masuk ke laminer atau turbulen. Kalau masuk ke dalam laminer jenis alirannya, kita menghitung dengan memasukkan nilai kapasitas hambat atau koefisien hambat yang laminer. Sama sebaliknya, jika kita mendapatkan kecepatan aliran kita adalah turbulen, kita libatkan koefisien hambat yang turbulen. Sehingga kita akan mendapatkan nilai terminal velocity atau VT2. Dari data yang kedua, kita akan bandingkan apakah nilai VT1 dengan VT2 ini sama. Jika hasilnya betul sama, kita bisa selesai, stop. Jika tidak, kita hitung ulang. Nah, ini adalah grafik koefisien hambat sebagai fungsi dari Reynolds number. Ya.
Biasanya nilai-nilai ini juga kita bisa dapatkan, ini referensinya Ibu lupa dari buku mana. Nah, ini untuk menghitung kecepatan gesek partikel yang bekerja menggunakan persamaan ini. Jadi kita lihat derajat kebolaannya ya, flow laju dari bolanya seperti apa juga. Nah, ini untuk menentukan koefisien hambat dengan atau dari bilangan Reynolds dengan metode Hussmann menggunakan persamaan ini. Nanti setelah kita dapat, nanti kita trial, kita masukkan di dalam Excel masing-masing nilai, masing-masing formula, kita masukkan dan kita lakukan trial. Ya, kita masukkan misalnya ini kita mendapatkan kecepatan laminer. Di massa jenis tadi kan kecepatan diameter, masukkan kita dapat pola alirannya laminer. Kita bisa hitung koefisien hambatnya dengan memasukkan persamaan yang tadi, yang dari sini ya. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing sehingga kita mendapatkan nilai CD. Selanjutnya kita bisa hitung nilai VT-nya. Ya, terminal velocity-nya bisa kita hitung, nanti kita trial. Nah, setelah yang pertama ini kita lakukan laminer, pola alirannya, kita lakukan penggantian dengan nah, selanjutnya terus kita coba trial turbulennya seperti apa jika turbulen gitu ya. Terus kita lakukan sampai kita mendapatkan nilai VT1 dengan VT2 itu sama. Jika nilai VT-nya sudah sama, maka kita stop. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan paham semua ya. Kuliahnya panas siang. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur juga. Ya, Ibu harus mematikan kamera karena bandwidth-nya turun. Rebutan juga dengan pengguna lain. Jadi mematikan. Oke, jika tidak mau bertanya, Ibu cukupkan kuliah siang hari ini. Silakan absen lagi sampai jam 3 lewat 15 menit ya. Jika lebih dari jam 3.15 kalian tidak bisa absen lagi. Nanti jangan, Bu, saya lupa absen. Bu, tadi saya absen nggak bisa, terus saya coba lagi, error. Ya, jadi silahkan masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk absen. Oke, terima kasih untuk kehadiran siang hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan dan gaya sentrifugal momentum besok yang masuk ke dalam materi gaya hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Ibu bubarkan ya. Baik Ya, Bu. sama-sama.